Pembangunan Tol Laut Semarang Demak Seksi 1 di kawasan Kaligawe sudah menunjukkan progres yang semakin signifikan. Tak bisa dipungkiri, penggunaan alat canggih berupa girder launcher dan teknik sosro bahu mampu mempercepat proses pekerjaan. Ini sedang ada proses penancapan paku bumi atau tiang pancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di Mas Don Channel. Saatnya kita jelajah virtual lagi ya. Jangan lelah melangkahkan kaki, mari jelajah negeri. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezekinya. Bagi yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Oke, hari ini Rabu tanggal 16 Juli 2025. Ini kita berada di kawasan Kaligawe. Cukup padat ini kendaraan menuju ke arah Pasar Kubro. Oh, ternyata sedang adanya penancapan paku bumi atau tiang pancang di sebelah kiri sini. Ini pun juga ada kendaraan yang mogok ya teman-teman di sebelah kiri ini, sehingga terjadinya kepadatan kendaraan. Kita melipir saja pelan-pelan. Nah, ini kendaraannya sedang mogok tepat di sekitaran konstruksi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di atas ini terlihat sudah adanya beberapa pilar dan kepala pilar yang sudah selesai dikerjakan. Hanya tinggal menunggu pengangkatan balok girder. Kita lewat pinggir sini saja teman-teman. Nah, ini macetnya cukup panjang dari jembatan tadi hingga sini. Nah, ini sedang berlaku kontraflow ya di sini, karena area konstruksinya tepat berada di tengah jalan raya. Ternyata sampai depan sana macetnya. Kita pelan-pelan saja. Antrian kontainer. Nah, kalau yang di depan ini menggunakan steel box girder ya teman-teman. Kita belok ke kanan sini dulu. Tengok kanan, tengok kiri. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang menggunakan steel box girder. Ada 6 steel box girder yang sudah diangkat sejak beberapa waktu yang lalu di atas ini. Ini panjangnya kurang lebih sekitar 55 meter. Berbeda dengan balok girder beton ya teman-teman. Nah, yang di atas ini adalah alat peluncur girder canggih yang digunakan di kawasan Kaligawe Semarang. Di depan ini ada seperti Joko Kendil yang viral di TikTok dan Instagram ya teman-teman. Ternyata bukan. Hanya tampilannya saja yang mirip, baju dan tongkatnya. Ini ada Pasar Kubro, dan di sebelah kanan ini adalah pilar nomor 1 hingga pilar nomor 4 yang sudah dilakukan pengecoran. Mantap sekali ini progres di kawasan Kaligawe Semarang. Ya, kita lanjut melihat dari visualisasi udara progres terbaru Tol Laut Semarang Demak Seksi 1 di kawasan Kaligawe Semarang. Di tayangan video sebelumnya kita sudah mengupdate kondisi Tol Laut Semarang Demak di kawasan Purwosari dan juga Morosari. Ini kita tengok dulu yang di sekitaran jembatan Kaligawe ya teman-teman. Di sebelah kiri ini adalah makam Syekh Jumadil Kubro yang berwarna hijau. Di bawah terlihat adanya beberapa peziarah yang mengunjungi makam Syekh Jumadil Kubro kawasan Kaligawe. Sementara di Jalan Yosudarso ini yang mengarah ke Pelabuhan Tanjung Mas terlihat adanya kepadatan kendaraan. Didominasi mobil pribadi dan juga truk kontainer ini ya. Karena ini merupakan akses vital menuju ke Pelabuhan Tanjung Mas. Ini kalau lurus yang mengarah ke tol, sedangkan kiri mengarah ke Demak. Dan ini adalah kondisi di sekitaran jembatan Kaligawe. Ini sedang persiapan pengecoran lanjutan untuk menuju ke jalur elevated. Nanti ruas jalan ini akan naik ya teman-teman. Karena Tol Laut Semarang Demak Seksi 1 ini
Setelah melewati kawasan Kaligawe ini akan berbelok ke kanan, berada di atas perairan laut. Tol Semarang Demak seksi 1 sepanjang 10,64 km dari Kaligawe hingga Purwosari Sayung. Nah, ini kita arahkan ke depan. Sini sudah mulai dilakukan penggalian-penggalian ya untuk pembangunan tiang-tiang maupun pilar yang baru. Nah, nanti akan naik ke sini. Ini adalah pilar nomor 1 hingga pilar nomor 4 yang sudah dilakukan pengecoran pada bagian main road jalan tolnya. Sudah mantap ini. Bahkan pada bagian dinding tengah maupun pinggir sudah selesai dikerjakan. Nah, ini progres pilar nomor 1 hingga pilar nomor 4 sudah dicor sejak beberapa waktu yang lalu. Kita maju lagi menyusuri sampai ke depan sana. Nah, di depan ini adalah alat peluncur canggih untuk peluncuran girder ya teman-teman. Girder launcher yang memiliki keunggulan, kecepatan dan akurasi dalam pemasangan girder, serta dapat dikerjakan di lahan yang terbatas tanpa mengganggu arus lalu lintas di sekitarnya. Ini kan di kawasan yang padat lalu lintas ya, sehingga peran dari girder launcher ini sangat penting. Alat ini bisa bergeser ke kiri dan kanan, melakukan penempatan balok girder pada kepala pilar yang ada di bawah sini. Nah, ini adalah deretan balok girder yang sudah dilakukan pengangkatan. Sudah ada 8 balok girder ini dilakukan pengangkatan. Kemudian yang di depannya lagi sudah mulai dilakukan pengecoran pada main roadnya. Alat ini sangat canggih ya teman-teman. Tentunya sangat membantu untuk mempercepat proses pekerjaan. Karena kalau tidak menggunakan girder launcher, ini akan sangat memakan waktu ya, dan memakan lokasi untuk penempatan alat-alat berat di bagian bawah. Nah, ini adalah progres terbaru pengecoran main road di kawasan Kaligawe Semarang. Tol Semarang Demak seksi 1A. Wah, di sini sudah hampir selesai juga untuk pengecoran main roadnya. Ini masih ada lapisan geotekstil di sebelah kiri. Nah, kemudian di depannya lagi, kepala pilarnya menggunakan teknik sosro bahu, yakni pengecoran kepala pilar dan lengan jalan layang dilakukan dalam posisi sejajar dengan jalan yang ada di bawahnya. Setelah pengecoran selesai, bagian kepala pilar diputar 90 derajat untuk membentuk struktur jalan layang. Nah, ini karena sudah selesai sehingga sudah diputar ya teman-teman kepala pilarnya. Sebelumnya sejajar dengan jalan raya yang ada di bawah sini. Teknik sosro bahu ditemukan oleh Insinyur Djokorda Raka Sukawati, insinyur asal Indonesia, di mana beliau mengembangkan teknik ini saat memimpin proyek pembangunan jalan tol dari Jagorawi menuju Tanjung Priok pada tahun 1976. Ini juga keunggulannya mampu meminimalkan gangguan lalu lintas selama konstruksi berlangsung. Hampir mirip dengan girder launcher ya, sama-sama untuk meminimalkan terjadinya gangguan lalu lintas. Nah, nanti beloknya ke sini teman-teman, menuju seksi 1B. Ini sedang ada pengerjaan pile slab. Tuh, rakitan besinya masih terus dikerjakan. Di bawah juga terlihat adanya beberapa material balok girder yang masih belum disambung. Setelah disambungkan nanti akan diangkat ke kepala pilar. Depan itu adalah seksi 1B Kaligawe. Kalau yang seksi 1B menggunakan jutaan batang bambu sebagai matras jalan tolnya. Matras bambu ini terdiri dari 13 lapis bambu yang dirakit. Kemudian menggunakan pasir dan juga tanah untuk pengurukannya. Tingginya sekitar 9 meter dari permukaan air untuk urukannya ya teman-teman. Tidak menggunakan paku bumi atau tiang pancang yang di seksi 1B matras bambu. Tuh, kondisinya seperti itu teman-teman.
Karena tol laut Semarang Demak seksi 1 ini sekaligus terintegrasi dengan tanggul laut. Fungsinya untuk mengatasi permasalahan banjir luapan air laut atau ROB di kawasan Pantura Semarang Demak. Nah, soalnya itu yang mengarah ke Morosari dan juga Purwosari Sayung. Termasuk rest areanya juga ada di depan sana, beserta rumah pompa dan kolam retensi untuk memaksimalkan sistem pengendalian banjir. Di sini juga nantinya ada on-off ramp. On-ramp untuk masuk ke jalan tol dari Jalan Raya Yosudarso ini, sedangkan off-ramp untuk keluar dari jalan tol menuju ke jalan raya. Progres di Kaligawe ini bisa dikatakan cukup signifikan ya teman-teman. Dan kemungkinan juga bisa selesai lebih awal ketimbang seksi yang lainnya. Seksi 1A dan seksi 1B Kaligawe bisa selesai lebih cepat, mengingat kondisinya yang sudah seperti ini. Kepala pilarnya sudah banyak yang selesai, hanya tinggal menunggu pemasangan atau pengangkatan balok gider saja. Tol laut Semarang Demak seksi 1 ini target selesainya adalah tahun 2027 secara keseluruhan dari Kaligawe hingga Purwosari. Sedangkan untuk kawasan Kaligawe ini kemungkinan besar tahun 2026 sudah selesai ini ya. Mantap ini progresnya di Kebut. Nah, di bawah ini adalah rumah pompa Kali Tenggang. Ini saya perlihatkan lagi kepala pilarnya dan juga progres pengecoran terbaru. Ya, semoga pembangunan tol laut Semarang Demak seksi 1 selalu berjalan dengan lancar. Dan untuk seluruh pekerja, semoga selalu diberi kesehatan serta keselamatan hingga proyek ini bisa selesai 100%, kemudian mampu mendatangkan banyak manfaat bagi warga masyarakat. Oke teman-teman, cukup sekian dulu tayangan video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah perkataan. Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Don Channel.